hari ini saya Antoni Chandra Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Ekonomi UHAMKA kategori 2 akan melaksanakan praktik mengajar untuk ujian kinerja UKM PPG. Ini adalah KTP saya. Kemudian ini adalah kartu peserta saya. Oke, untuk ujian pada hari ini diambil pada tanggal 13 Desember 2022 di hari Selasa di ruangan kelas 9D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. SMP 141. Bisa berkata dengan makin smart agamis. Baik, apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah makan siang semua? Sudah. Sebelumnya saya ingin absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir di hari ini? Nihil ya, hadir semua. Baik, artinya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia semua ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Revan bisa dipimpin Revan untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Dan agar lebih cinta lagi dengan Indonesia kita, alangkah baiknya kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Boleh satu orang jadi dirijen, siapa yang ingin jadi dirijen? Fatimah ya, boleh Fatimah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Oke, nanti ikutin ya speaking ini, boleh deh beberapa orang pimpin deh, boleh coba Oci pimpin sama Fatan deh. Ayo Fatan. Yang lain pegang bahu, jangan diputar-putar, meganglah lutut, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar semua. Oke, ada yang masih ingat nggak kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Ekonomi kreatif, perdagangan internasional. Oke, perdagangan internasional. Boleh Aini. Coba ini, apa yang Aini tahu mengenai perdagangan internasional Aini? Perdagangan internasional itu kayak perdagangan dari negara-negara, berbagai negara. Misalnya Oke. kayak negara A ini membutuhkan ini nih, terus negara ini punya, terus akhirnya diekspor. Oke. Terjadilah perdagangan antara ekspor Antar dan negara. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu dong buat Aini. Ada lagi ya? Untuk hari ini kita lanjut nih ke materi pembelajaran selanjutnya. Materi tentang apa? Boleh dibaca di depan. Apa judul materinya? Ekonomi kreatif. Kreatif, asik banget nih kalau kita lihat materinya. Biar kalian menjadi orang-orang yang kreatif, tapi berkaitan juga dengan ekonomi. Nah, sebelumnya semua sudah membawa gadget, sudah membawa handphone. Oke, sekarang coba kalian buka handphonenya. Kita pretest terlebih dahulu. Kita tes. Oke, sebentar, sinyalnya kurang terlalu bagus. Oke, kita yang klasik mode aja. Oke. Kemampuan seseorang untuk menghasilkan yang baru disebut gampang. Very good, benar semua. Kreativitas. Oke, udah 10 setengah aja. Oke. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana Fatan dukung apa Davina kemarin?
kita hari ini? Biar lebih paham, Pak Chandra akan putarkan sebuah video. Mohon untuk disimak videonya ya. Hai, bertemu lagi dengan saya Pak Antoni Chandra dalam pembelajaran IPS terpadu materi ekonomi yang tahu dan mau menyampaikan apa sih arti kreativitas itu. Ayo, siapa yang berani? Bapak persilahkan. Coba ada yang mau ngomongin apa sih arti kreativitas? Bebas. Orang lain akan bisa menciptakan. Oke, sesuatu yang mungkin orang lain belum bisa menciptakan. Tadi ditegaskan oleh ini apa? Ini boleh diulangi lagi, kreativitas? Oke, kemampuan seorang dalam menciptakan sesuatu ya. Oke, kita lanjutin lagi videonya. Betul tadi kata Joy sama kata ini. Dari 50 negara, mereka bersama kementerian luar negeri menginisiasi perjalanan demo Conference on Creative Economy atau PDIEC. PDB tumbuh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di level 5%. Sementara kontribusi ekonomi kreatif ke PDB tumbuh di level 7%. Pesan tadi yang bisa kita dapatkan. Konferensi ekonomi pertama akan digelar di mana? Akan di Denpasar atau Bali. Berarti Indonesia harus berbangga loh ya, ekonomi kreatif pertama kali digelar di Bali. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai materi ekonomi kreatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Oke, ada 5 tujuan pembelajaran. Coba Joy, nomor 1 apa Joy? Tujuan pembelajarannya kelihatan Joy? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan tepat setelah menyaksikan tayangan gambar dan video. Oke, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang nomor 2 Joy? Setelah berdiskusi dengan teman kelompok, peserta 5 siapa? Azika dia coba. Setelah menerima pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran di hari ini? Karena biar saya nggak ngomong sendiri hari ini, sekarang coba kita bagi kelompok dulu. Kita akan berdiskusi mengenai ekonomi kreatif. Mau bagi kelompoknya gimana enaknya? Hitung, ya udah boleh dihitung deh dari Amer deh. Kita baginya menjadi 8 kelompok. Jadi setiap kelompok 3 orang aja ya. 8 ya, nanti diulangin. Ayo coba Amer. 2 8 siapa? Oke, nah sekarang jangan terlalu berisik, semuanya pindah kelompok, kita akan diskusi. Boleh kelompok 1, 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Apa saja jenis-jenis ekonomi kreatif? Apa manfaat ekonomi kreatif dan bagaimana cara mengembangkannya? Nanti kalian semua sudah membawa handphone, bukunya juga sudah dibawa. Sekarang boleh kalian diskusi. Lebih gampang diskusinya akan saya bagikan yang namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Oke, yang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. Kunci 5 ya. Kelompok LKPD-nya sudah saya bagikan. Mohon didengar dulu instruksinya. Di situ ada sebuah soal yang harus kalian jawab sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti metode belajar kita hari ini adalah metode berbasis problem based learning. Ada masalah, nanti kalian diskusikan penyelesaian masalahnya itu. Kemudian nanti metode belajarnya itu adalah student team achievement. Artinya kalian nanti antar 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 5 mana? Coba angkat tangan. 1 dan 5 materinya sama, tapi nanti buat presentasi yang berbeda ya. Nanti kalian presentasikan saling menyanggah satu sama lain. Contohnya kelompok 5 belum lengkap karena belum ada ini, sedangkan kelompok kami udah, kayak gitu aja ya. Saling bertanya, saling menguatkan. Kemudian kelompok 2 temennya kelompok berapa? 6. Kelompok 3 buat produk pembelajarannya ada 2. Boleh di karton, akan saya bagikan. Kalau tidak di karton, boleh di media digital, Canva atau PowerPoint ya. Oke, ada yang udah bawa laptop. Sekarang boleh perwakilan kelompoknya untuk ke depan mengambil kartonnya. Oke. Ini semua sudah ada karton, diambil aja kartonnya. Oke, kalian diskusikan, boleh buka dengan handphone, kemudian boleh membuka dengan buku digital atau sumber buku juga boleh.
Waktunya kalau salah lama-lama sekitar 10 sampai 15 menit ya. Boleh dihias-hias juga boleh. Oke, ayo dimulai dari sekarang. Usahakan tulis sama kelompoknya apa. Kalau ada yel-yel juga lebih baik ya. Yel-yelnya apa gitu. Enggak. Ini ambil aja itu. Diskusinya aktif, semuanya ngomong, semuanya berbicara. Kamu searching di Google. Nah, coba nanti diskusiin lagi nih. Masalah di mana ini? Oke, 5 menit lagi ya. Itu nanti kita presentasikan, langsung maju dua kelompok ya. Izin mempresentasikan Gambar buku gini gitu. Ininya juga ditulis kan? Terus kotak aja gitu. Karya serta apa lagi ya? Terakhir gue ingat banget tadi poin yang dikasih sama Pak Chandra kan pertama tuh dia membahas tentang ini. Kalau tertarik kita masukin ke TikTok punya kan udah bisa buat toko, gitu aja. Artinya kan industri kreatif itu bermula dari adanya ekonomi kreatif kan. Oke, sebentar lagi ya, presentasi. Urutan aja nanti 1 dan 5, 2, 6, akan muncul. Selamat Iya. Oke, coba tutup ya. ulang. Udah tutup. Suara turun. Nih, nanti dibagi aja penjelasannya. Ada 6 22 jadi. Ya. Ini Ini contohnya.
Oke, coba kelompok 1 siapa kelompok 1? Oke, Saskia maju dan kelompok 5. Mana kelompok 5? Oci ya, kelompok 5 ya? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok ICI Kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui banyak kreativitas dengan daya saing yang memiliki cadangan sumber daya terbarukan. Ekonomi kreatif ini adalah kegiatan yang mengandalkan ide untuk Kemudian ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri ekonomi kreatif. yang pertama adalah memiliki kreasi intelektual, yang kedua mudah diganti, yang ketiga distribusi secara langsung maupun tidak langsung, dan yang keempat memiliki kerjasama. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dan perkenalkan, saya Salsabila Mushibeladi dan ini rekan-rekan saya. Saya Kadus Oktariana, saya Ronabila Muwasinara. Oke. Baik, kami bertiga akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Baik, untuk pengertian ekonomi sendiri adalah Oke, berarti di sini kelompok 5 medianya media digital ya. Ya. Oke, boleh di pinggir ya biar tidak terlalu itu. Satu jadi operator di sini. Oke, Rena. Oke, baik. Pengertian ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai Ya, ekonomi. coba ada komentar dari kelompok 1 dengan kelompok 5. Kurang lebih nggak ada, cukup. Oke, berarti di sini pengertiannya juga sudah sama, hanya saja tadi kelompok 1 menambahkan apa manfaat, ciri-ciri dan jenis-jenis ya. Tapi dua-duanya sudah saling lengkap informasinya ya, karena ini baru pengertian ekonomi kreatif. Dan sekarang kita lihat dari kelompok 2, mereka sudah membawa karton warna hijau, coba kita lihat. Oke, bagus ya kelompok 2 ya. Sekarang coba kita lihat apa isinya. Kami dari kelompok Sandiakala akan mempresentasikan subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada fashion. Fashion ini merupakan kegiatan berkaitan dengan kreasi desain busana dan aksesoris lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, seperti konsultasi lini produk. Contohnya yaitu kreasi desain busana atau interior. Lalu yang keempat ada film, jadi kegiatannya berkaitan dengan kreasi produk video, film dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Contohnya sinematografi. Oke, kemudian Joy 5 dan 6 ini lengkap ya, ada gambar, ada penjelasan. Infografisnya juga bagus. Kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi produk yang Dan subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Tadi kelompok 2 udah disebutkan beberapa. Saya akan menyebutkan beberapa sedikit yang Oke, ada apa aja subsektor ekonomi kreatif kelompok Sarah? Yang pertama ada permainan interaktif atau game. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan saja, tetapi bisa menjadi pembelajaran atau edukasi. Oke, Kayak kemudian misalkan kalau misalkan kita lagi stres, gitu kan kita bisa nge-game gitu kan. Itu bisa untuk menghibur. Tapi bisa juga kayak misalkan ada game-game seperti teka-teki, puzzle gitu, itu bisa mengembangkan otak edukasi. Oke, ada komentar coba kelompok Aini terhadap kelompok Sarah atau kelompok Sarah terhadap kelompok Aini. Apakah isinya sama aja atau berbeda? Beda, tapi dua-duanya sama-sama ekonomi kreatif atau bukan? Sama ya. Oke, tadi saling melengkapi. Kalau Aini ada 6, kelompok ini ada berapa? 7, isinya berbeda juga. Oke, sekarang coba ada yang ingin bertanya enggak? Ada? Oh, Saskia ingin bertanya. Coba dengerin pertanyaan dari teman kalian dari Saskia. Dari kelompok mana? Pertanyaannya apa? Sebelumnya terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kalian subsektor mana yang cocok untuk saat ini, terutama para pemuda di zaman sekarang? Oke, buat beri tangan dulu dong buat Saskia. Kan banyak sektor ekonomi. Menurut kalian mana nih yang cocok buat kita generasi milenial? Coba masing-masing satu. saya cocok adalah fashion karena fashion tidak ada batasan. Oke, kita berekspresi atau apapun itu, dan kita pun juga memiliki kreativitasnya masing-masing dalam untuk fashion, dan kita lebih bisa memperlihatkan bahwa kita memiliki budaya yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Fatima Zahra, Industri
kreatif sendiri adalah bentuk usaha menjalankan kreativitas dan informasi dengan bantuan sumber daya manusia. Di sini contohnya ada pabrik takoyaki yang tadinya ada dari usaha-usaha kecil kemudian menjadi pabrik besar. Saya itu membacakan pantun terlebih dahulu. Ada yang mau tahu nggak? TV rusak jangan dipukul. Jadi dia bisa mati. Kan tentang hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Apa sih ekonomi kreatif dan industri kreatif? Ekonomi kreatif adalah mengedepankan ide dan pengetahuan. Industri kreatif adalah proses penciptaan ide, kreativitas sehingga menghasilkan karya atau produk setelahnya. Oke. Contohnya apa aja? Contoh konkretnya adalah proses pembuatan film, Oke, yang lain dengerin proses pembuatan film. Oke, kemudian produksi kain batik, ya. penulisan wayang, percetakan buku dan konten kreator. Oke. Kan bagian dari ekonomi kreatif. Oke, berarti isinya kurang lebih sama dengan kelompok Meiza ya. Ya. Ekonomi kreatif kemudian bisa menciptakan yang namanya industri kreatif. Oke, ini juga dilengkapi oleh kelompok Fahri. Kalau tadi kelompok Meiza contohnya pabrik takoyaki, ternyata bukan hanya takoyaki tapi bisa percetakan buku, konten kreator dan yang lain-lain ya. Oke, berarti saling melengkapi. Ada komentar lagi antara dua kelompok? Gak ada. Hai semuanya. Kita dari kelompok Cap kaki tiga selalu jaya jaya jaya. Soalnya adalah bagaimana upaya atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. caranya Jadi gimana? tentunya upaya atau hal-hal yang bisa dilakukan itu ada banyak. Kita akan menyebutkan 5 aja. Yang pertama ada mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Yang kedua ada pemberian intensif pada pelaku usaha. Yang ketiga ada mengadakan festival ekonomi kreatif atau membuat wahana kreatif. 4. Membuat roadmap ekonomi kreatif. 5. Menyiapkan investor untuk pengembangan. Nah, oke. Perkenalkan, saya Syara Amanda. Saya Nasa Sokara Medina. Saya Muhammad Revan Alfiansyah. Kami Berapa? ada 8. Yang pertama ada memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha. Kedua, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. 3. Pemberian intensif pada pelaku usaha. 4. Memprioritaskan akses seni. Yang kelima, pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk produk. Yang keenam, pemerintah menyiapkan investor untuk pengembangan. Yang ketujuh menganalisis faktor keberhasilan. Yang kedelapan mempelajari keterampilan khusus. Oke, ada 8. Coba ada komentar nggak kelompok Fatan sama kelompok Revan? Oke, jadi kalau aku sendiri, aku pengen nanya, Iya, boleh. upaya atau hal-hal apa sih yang paling unggul untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Jadi meningkatkan ekonomi Oke, kreatif itu bisa. Apa menurut Revan tim yang paling pertama kira-kira biar ekonomi kreatif itu bisa bagus, apa yang bisa dilakukan? Mungkin yang memprioritaskan akses seni karena banyak generasi muda sekarang yang kreatif gitu, jadi bisa diprioritaskan akses seninya. Oke, aksesnya nggak ada, ya, aksesnya kurang. Sedangkan orang Indonesia banyak yang makanya dibuka wadah-wadah ya. Oke, bisa juga kayak gitu. Kayak sekolah kita ada yang jago gambar, dibukalah gimana cara mereka biar bisa menyalurkan keseniannya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok Sarah kepada kelompok Fatan? Atau udah sama? Oke, udah sama ya. Sama-sama bagus. Kalau ini tadi lebih ke ringkasnya, kalau itu sudah ada penjelasan ya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok terakhir. Nih kelompok Fahri, mana suaranya? Oke, kelompok biru, kelompok Sarah mana? Tepuk tangannya. Oke, kelompok Saskia. Kelompok Sarah mana? Kelompok Oci mana suaranya? Oke, kelompok Davina. Oke, kelompok Fatan. Kelompok Joy mana? Kelompok Aini. Oke. Sekarang beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Oke, sekarang di akhir pembelajaran kita akan membuat sebuah kesimpulan. Apa sih pembelajaran kita hari ini kesimpulannya? Coba ada nggak di sini yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini?
Yang depan boleh, yang belakang boleh. Oke, boleh Oci. Apa Oci? Kesimpulan menurut Oci? Kesimpulan pembelajaran yang saya dapatkan Ya. untuk hari ini adalah siswa-siswi maupun individualisme kita bisa lebih meningkatkan kinerja atau kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu inovasi baru atau karya-karya baru berupa gagasan atau karya. Dan di sini juga kita bakal bisa menerapkan untuk meningkatkan kesejahteraan seorang individu dan kelompok. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu dong buat Oci. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua, ekonomi kreatif itu ada apa aja sih kira-kira yang kalian pahami tadi? Ada yang mau menyampaikan? Coba Amer, menurut Amer yang kamu ketahui ada jenis apa aja ekonomi kreatif itu Mer? 5 aja Mer. Ada Arsitektur, fashion, makanan, seni rupa, ya. dan periklanan. Oke, kalau Amer lebih serap untuk mengembangkan ekonomi kreatif apa? Fashion karena kan lebih cocok di zaman milenial. Oke, fashion ya. Berarti Amer bisa menciptakan baju creating gitu. Insya Allah. Oke, bisa ya. Oke. Jadi ekonomi kreatif itu tadi bagaimana kita mengubah sebuah ide kita menjadi sesuatu yang bernilai, yang bermakna. Banyak subsektornya. Ada berapa belas? Ini 18 ya. Ada 18 tapi kalian cari beberapa sektor yang menurut kalian bisa. Ada yang jago konten, bikin seperti video-video konten creator. Ada yang suka masak, bikin kuliner sehingga nanti bisa menjadi apa? Endingnya Davina tadi industri kreatif bisa dijual. Jadi nggak cuma buat kalian doang. Baik, tadi kita sudah saksikan penampilan kelompok kalian presentasi. Semuanya bagus ya? Oke, pada paham semua nggak? Oke, di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Sudah cukup jelas, berarti semua sudah paham ya. Oke, sekarang saya mau lihat tingkat kepahamannya. Sekarang buka HP lagi semua, kita akan post test. Yang tadi awalnya nilai 100, pertahankan menjadi 100. Yang nilainya tadi jelek, harus mendapatkan nilai yang maksimal ya. Oke, post testnya masih sama, menggunakan game Kahoot lagi. Harus cepat, selain benar juga harus cepat. Oke, nomor 1 apa jawabannya? Boleh dan namanya ini. Oke, udah semua, good. Berarti semua sudah paham ya. Next. Ada merupakan partner karya seniman. Ada. Oke. Yogyakarta. Oke, Patiman, Pantan masih kejar-kejaran. Fashion, siapa kira-kira nih yang juara ketiga? Juara ketiganya Alisa. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Alisa. Juara keduanya Fatima. Juara satunya siapa? Oke, Davina keren masih pemimpin ya. Oke. Pandan juara 4, Elka juara 5. Oke. Oke, berarti semua sudah paham ya materinya ya. Oke, yang juara boleh juara 1 siapa tadi? Davina ada pemimpin lagi juara 1. Juara 2 Davina ada pemimpin lagi juara 1. Juara 2 siapa? Fatimah ya. Sini Fatimah. Juara 3-nya Alisa. Ya udah Alisa dapat ini aja ya, terkucuk ya. Oke, tepuk tangan dulu buat yang jadi juara yang lain lagi ya. Oke, selanjutnya sekarang kita refleksi pembelajaran. Tuliskan refleksi kalian sudah saya diisi bagaimana pembelajaran hari ini. Komentarnya bagaimana? Ya, komentarnya bagaimana? Kemudian selain komentar, bagaimana perasaannya? Kemudian apa yang kalian dapatkan? Ilmunya seperti apa? Nah, coba. Oke, pelajaran kali sangat amat seru dan banyak hal yang didapatkan. Ini seru, jadi bisa mengetahui tentang ekonomi kreatif. Amer, dibacain Amer. Apa refleksi Amer, Mer? Yang gede Mer suaranya apa, Amer? Kita jadi dapat mengetahui bahwa ekonomi kreatif itu memiliki banyak subsektor
tahu struktur ekonomi yang cocok di zaman milenial. Oke, good, Amer. Jadi kita sudah mulai tahu yang awalnya Amer mungkin tahu apa kuliner, fashion, sekarang tahu ya Amer. Kemudian Amer bisa menyesuaikan dengan kemampuan dirinya. Oke, yang lain juga boleh, silakan dituliskan kembali. Hari ini, jadi pesan moralnya itu adalah kalian harus tetap semangat, harus tetap kreatif ya. Sekarang kalau pemuda nggak kreatif pasti bakal ketinggalan nanti ya. Kalau contohnya Davina suka buat aksesoris, ya udah kembangkan biar nanti bisa dapat duit ya, seperti itu. Jangan lupa untuk minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai materi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nanti bukunya dibaca, dipelajari ya untuk kedepannya ya. Selanjutnya kita doa penutup. Kalau tadi sudah dipimpin oleh Revan, boleh sekarang Davina deh, boleh Davina dipimpin doa penutup Davina. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semuanya senang hari ini? Senang ya, oke. Tetap menjadi anak yang kreatif, kemudian tetap jaga kesehatan ya. Coba yang terakhir di SMP 141. Bisa berkarakter, inovatif, smart, ekonomi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Chandra Kurniawan sudah menyelesaikan praktek pembelajaran ujian kinerja UKM PPG jurusan Pendidikan Ekonomi Kampus UHAMKA pada tanggal 13 Desember 2022 di hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.